few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Bersama saya, Viola. Di sini kita akan ngobrolin sesuatu yang menjadi buah bibir. Bukan hanya di kalangan pendidikan saja, tetapi bisa di kalangan orang tua, siswa, bahkan pembuat. Topiknya adalah AI dan pendidikan. Apakah Indonesia siap? Nah sekarang, Artificial Intelligence alias kecerdasan buatan sudah mulai terdengar ya. Mulai dari dunia bisnis, dunia kesehatan, sampai ke dunia hiburan. Dan tak kalah penting, AI sudah mulai masuk ke dunia pendidikan. Nah di sini saya tidak sendirian, sudah hadir dua narasumber keren, teman diskusi sekaligus rekan mahasiswa yang mempunyai perhatian lebih dalam dunia pendidikan. Mari kita sambut mereka. Halo Isti, halo Nasihat. Nah, kita mulai dulu dari yang mendasar ya. Isti, menurut kamu sebenarnya apa sih AI itu? Dan kenapa tiba-tiba ramai banget dibicarakan dalam konteks pendidikan? Kalau menurut saya AI itu kecerdasan buatan ini kalau secara sederhananya itu adalah teknologi yang bisa berpikir bahkan bisa bertindak bagaimana selayaknya manusia. Benar banget kan? Nah jadi yang mana AI ini sangat menggunakan berbagai bidang. Salah satunya pendidikan, di mana AI ini kalau di bidang pendidikan itu sangat bisa membantu. Misalkan kita ingin mencari materi, ingin menambah materi-materi terkait pelajaran ya. Saya kan di sini saya sebagai mahasiswa juga kan. Saya sangat membutuhkan yang namanya AI ini, salah satunya itu saya menggunakan. Semenjak munculnya ChatGPT ini, saya itu tugas kuliah saya itu bisa terbantu lah ya gitu. Jadi Kalau menurut Nasihat gimana? Menurut saya sama pendapat dengan Isti, bahwasanya AI ini sangat sekali membantu mahasiswa. Terutama saya juga mahasiswa kan, jadi saya juga merasakan bagaimana penggunaan AI tersebut. Di sini saya juga sepakat dengan ChatGPT tadi, itu sangat membantu mahasiswa dalam mengerjakan tugas. Tapi di sini saya ingin menambahkan mungkin banyak sekali aplikasi-aplikasi lain selain GPT bisa jadi menggunakan Gemini. Gemini juga sama halnya seperti GPT, sangat membantu sekali. Dan untuk mendesain mungkin kita bisa menggunakan Animaker atau Canva, dan itu AI yang bisa sangat membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kuliah. ya berdasarkan aplikasi yang sahabat sebutkan tadi itu betul-betul bagaimana yang sering kita digunakan dalam kuliah. Wah keren ya, jadi semacam guru cadangan gitu ya? Gimana ya? Ya bisa dibilang gitu sih, tapi lebih tepatnya ya ini sebagai kayak tambahan lah, bantu gitu. Jadi sebagai bantu dalam. Nah sekarang Nasihat nih, kamu sendiri melihatnya gimana? Potensi AI ini beneran bisa bikin pendidikan lebih maju atau tidak? Menurut saya ya pasti ya bisa bikin maju, tapi nih tergantung cara penggunaannya. Yang mana AI ini yang kita tahu itu sebagai membantu, bukan sebagai pengganti atau lainnya. Jadi AI ini bisa saja bermanfaat baik jika digunakan dengan baik, tapi juga bisa berdampak negatif jika digunakan tidak dengan layak. Seperti itu. Wah kedengarannya keren banget ya, tapi pasti nggak semudah itu juga ya untuk menggunakannya. Dan juga dalam pelaksanaan itu mungkin ada beberapa tantangan. Kalau boleh tahu nih, sekarang kan kita membahas tantangannya. Ya, Menurut Isti nih, bagaimana tantangan yang paling besar? Apa sih kalau kita mau menerapkan AI ini di dunia pendidikan, itu tantangannya seperti apa? oke, tantangan ya pastinya ada kemajuan yang baru
pasti juga ada tantangan ya. Mungkin AI ini hadir itu untuk membantu, tapi masih ada yang tantangannya. Seperti kita tahu AI ini kan dia berupa teknologi ya kan. Nah, dimana kalau teknologi ini tidak bisa juga sembarang akses gitu. Apalagi kan kita tahu Indonesia ini kan luas, terus ada juga wilayah-wilayah terpencil di mana wilayah-wilayah itu dia tidak mempunyai akses internet. Jadi di sini menurut saya tantangan itu adalah juga kesiapannya gitu dalam menggunakannya. Kalau terkait akses tadi ya, contoh akses saja ya di tempat saya, nah itu di kampung saya itu sekolahnya belum ada lah ya teknologi kayak gitu ya, komputer itu tidak ada. Kayak mana gitu dia mau gunakan kalau listriknya aja itu tidak masalah ya. Jadi siap cuma dari itu menurut saya tantangan. Nah, berarti kita cuma nggak butuh teknologi ya, tapi kita juga butuh SDM yang siap, oke? Ya. Oh, jadi di sini tadi kan ada sudah membahas tentang akses ya, dari bahas kesiapan. Jadi penggunaan AI juga kita harus punya kesiapan SDM yang bagus tadi kan. Nah di sini kita seperti mana kita tahu nih, guru-guru di Indonesia ini udah banyak yang bilang lanjut usia atau sudah tua. Nah di sini mungkin orang-orang yang sudah tua tadi mungkin ketinggalan akan teknologi, jadi itu mungkin kurangi kesiapan. Dan juga guru-guru yang baru itu mungkin gak mempunyai skill atau kemampuan lebih tentang IT. Jadi itu bisa mungkin dilakukan sebuah seminar atau pelatihan untuk menambah kesiapan mereka dalam penggunaan AI yang semakin berubah dan selalu canggih tahun-tahunnya. Iya, betul sekali. Jadi kalau AI ini dia kalau tanpa pendampingan atau pelatihan itu bukannya untuk membantu, tapi malah membingungkan. Oh iya. Ya, itu ibu-ibu itu pasti kesulitan. Oh, teknologi katanya bagus, tapi mereka tak tahu gitu bagaimana cara menggunakan itu, sayang sekali. Jadi perlu yang namanya itu pelatihan ya. Gitu. Nah, untuk nasihat, aku penasaran nih, gimana caranya supaya kita bisa mendorong sekolah-sekolah, terutama yang di daerah, supaya nggak ketinggalan dalam hal ini. Oke, untuk tidak ketinggalan ya, menurut saya pribadi, di dalam melaksanakan AI ini peranaan di daerah-daerah terpencil kan, itu kan tidak hanya kita yang terlibat, tapi juga terlibat pemerintah, guru, orang tua, dan juga masyarakat sekitar. Jadi di sini kita mungkin bisa berpendapat bahwasanya pemerintah itu bisa melakukan pemerataan di wilayah yang terpencil, yang mana akses internet yang terbatas juga bisa mungkin lebih majukan lagi kepada daerah-daerah terpencil. Dan juga untuk pusat listrik tenaga ya, itu kan tidak semua tempat 24 jam, jadi mungkin bisa diratakan di mana daerah-daerah terpencil itu untuk bisa 24 jam non-stop listrik meski. Juga kayaknya untuk mengoptimalkan ya. Nah itu juga untuk mahasiswa sekarang seperti kami yang jurusan PGB ini calon guru ya. Itu juga di mana kami sudah dibekali gitu pembelajaran, mana ada mata kuliah aplikasi multimedia. Di situ kami akan membahas berbagai masalah yang digunakan. Mungkin itu bisa kayak bekal untuk kami nanti ketika mengajar bisa mendapatkan, dan juga supaya guru yang ada di sekolah itu bisa terinspirasi, jadi kami bisa membagi ilmu kami gitu. Mungkin seperti itu. Oke. Wah, itu ya. Itu adalah poin penting banget ya. Jangan sampai kita terburu-buru untuk menggunakan AI ini, tapi belum siap dari sisi etika dan keamanannya. Iya. Nah, selanjutnya ngomong-ngomong soal guru nih, soal guru ya. Banyak yang takut kalau AI ini bakal jadi bikin guru itu nganggur. Nah, menurut Isti, kamu sendiri melihatnya bagaimana tentang AI ini? Apakah AI ini mengganti peran guru? Oke, ya saya pernah juga dengar katanya AI canggih sekali ya. Iya. Takutnya bahkan kadang-kadang AI bisa menggantikan manusia. Salah satunya juga pekerjaannya itu guru. Nah, emang AI ini kan sekitar ya, kalau kita tanya itu bisa. Tapi menurut saya pribadi saja ya itu kayak nggak bisa lah, soalnya kalau AI ini kayak bisa memberikan secara teknis saja, kita minta ini dijelaskan. Tapi kan kita tahu kalau guru itu tugasnya bukan hanya mengajar, tapi juga dia membimbing, memberikan motivasi gitu, pendidikan kayaknya kayak karakter anak-anak itu tinggi. Nah jadi mana di sini nih kayak sikap emosional itu tidak dimiliki oleh AI, hanya bisa dimiliki oleh sikap manusia itu sendiri. Itu bisa
Jadi saya juga setuju dengan yang dikatakan Isti tadi, bahwasanya teknologi atau AI ini nggak mungkin bisa menggantikan peran seorang guru. Yang mana kita tahu AI tetap teknologi dan teknologi tak akan bisa menjadi seperti manusia. Manusia ini kan punya rasa emosional, dan guru itu bukan hanya sekedar mendidik, tapi juga mengajar dan membimbing. Yang mana saat proses pembelajaran guru itu bisa memberikan rasa emosional yang tidak akan bisa diberikan AI kepada peserta didik seperti itu. Berarti peran guru ini sangat penting ya? Iya betul sekali. Kita tahu kan tadi intinya AI itu dia tidak bisa menggantikan guru, tapi kita di sini harus waspada juga kan. Kalau AI itu kan canggih gitu ya, kalau kita tidak bisa manfaatkan dengan baik, takutnya ada emang bisa tergantikan. Karena kan keadaan kita sebagai guru di Indonesia, makanya tadi AI ini juga perlu dipertimbangkan penggunaannya gitu. Kita harus bijak-bijak lah gitu kan, mana kita manfaatkan AI ini saja, kita manfaatkan gitu kan, biar kita untuk membantu kita sebagai guru di Indonesia ini bisa lebih baik berkembang gitu kan. Oke, selanjutnya kalau Nasia sendiri nih, kamu optimis nggak dengan masa depan pendidikan kita kalau AI ini benar-benar diterapkan? Oke, kalau bagi saya sangat optimis sekali ya. Yang mana ya kita tahu AI ini sangat canggih, tapi seperti yang dikatakan di awal tadi, bahwasanya pengguna itu tergantung kita yang menggunakannya. Bahwasanya kita menggunakan secara positif maka dapat juga positif bagi kita, tapi kalau sebaliknya kita menggunakan secara negatif akan berdampak negatif bagi kita. Contohnya aja ya, kadang-kadang ya mahasiswa itu kalau ada yang tugas itu males mikir gitu, pengennya AI ada gitu, langsung itu aja. Padahal kan itu sekedar alat bantu, sampai kita lihat dulu baru cari AI. Iya kita ya. Saya juga merasakan kan semenjak munculnya AI ini kan ada salah satunya GPT itu mungkin kalangan mahasiswa udah itu kan semuanya tahu. Nah kadang kan kalau sebelumnya pas saya semester 1 itu kayak belum benar ya gitu ya. Nah yang mana kalau ada tugas itu kita cari buku dibaca-baca, kan itu lumayan ambil ilmunya kan sekalian gitu. Tapi kalau sekarang kayak pengen praktis aja gitu ya, pengen praktis. Iya, dan kan masukkan cari keluar gitu, kayak jadi malas sih gitu. Tapi sebenarnya kita tahu, itu kayak salah satu contohnya salah penggunaannya sebenarnya. Tapi jadi kita, itu tadi jadi kami bilang tadi kita harus bijak menggunakannya kayak untuk membantu nambah lagi. Nanti kita selain itu juga kan bisa digunakan tetap buku itu dibaca gitu kan. Tapi tadi nah ini gitu cuma untuk tambahan aja ya, tambahan. Tidak dijadikan yang utama betul kan. Untuk kalangan muda sekarang lebih memilih AI ya daripada membaca buku ya. Iya, karena lebih praktis sih ya. Tapi itu penggunaan yang salah ya. Tapi itu kan hanya untuk yang itu aplikasinya bagus juga kan, kayak Canva kan itu Iya, sangat bagus sekali. Ya kalau mana buku itu bisa bikin materi kan, biasanya tidak hanya mengajar buku bacakan gitu, biasanya itu kayak memasangkan bisa kalau di Canva itu kita bikin pelajaran interaktif gitu ya PPT yang bagus itu. Nah itu salah satu contoh yang bisa dimudahkan untuk guru gitu kan, bagus terus. Oke. Selain Canva tadi juga ada aplikasi yang sangat bagus juga, Animaker. Jadi dalam proses pembelajaran itu guru tuh nggak monoton cuma menggunakan media yang berbentuk visual atau berbentuk cetak aja. Jadi guru itu bisa menampilkan sebuah materi pembelajaran yang sangat kreatif, yaitu dengan membuat di aplikasi Animaker. Animaker ini bisa menghasilkan sebuah pembelajaran yang berbentuk animasi. Jadi kan yang namanya anak-anak itu pasti suka dengan yang kartun-kartun atau permainan. Jadi itu sangat menarik perhatian siswa dan sangat berguna sekali bagi guru untuk desain pembelajaran. Iya, nah kemarin juga kami pas kuliah aplikasi multimedia diajari kan berbagai aplikasi itu, baru tahu kayak misalnya kemarin itu kayak keren sekali gitu kan, canggih sekali kayak ini. Nah mana kami ada game kita silakan anak-anak suka kadang game juga ya. Jadi kita di sini sebagai guru cuma tinggal masukkan soal, terus nanti otomatis itu sudah ada ya seperti Google Form ya. Google Form ini kita bisa membuat soal, tapi hasilnya itu langsung otomatis keluar. Jadi guru itu nggak perlu lagi melakukan penilaian atau menghitung berapa hasil dari siswa itu atau hasil akhir dari soal yang dia kerjakan itu data sudah otomatis keluar. Jadi nggak perlu lagi menghitung secara manual.
Kan kalau sebelumnya pas kita sekolah pas SD, MTS, SMA zaman dulu, nah dulu itu kalau kita ujian pasti ngasih kertas soal sedetik lagi kan lama itu sebenarnya waktu guru membuat soal itu kan lumayan berbuang waktu ya cuma detik dulu kan kalau dengan aplikasi ini tinggal bikin kan otomatis jadi terus kirim linknya ke siswa karena kadang-kadang siswa sudah punya HP semua ya kan jadi tinggal buka linknya terus diisi nanti hasilnya sudah jawabannya itu berapa benar dan nggak salah itu sudah kita tahu tak kayak kemarin lagi ada waktu waktu lama yang koleksinya karena kan siswanya banyak kadang ya satu itu memakai waktu jadi mana ini betul-betul sangat membantu sekali ya. Kita waktunya lebih efisien, lebih efektif jadinya bisa Tadi kan Isti bilangnya kalau siswa ingin mengerjakan soal ujian, siswa ini kan memegang HP, rata-rata kan siswa punya HP. Tapi kan kadang di sebuah sekolah, di sekolah itu kadang ada nih siswa yang dilarang untuk membawa HP. Bagaimana pendapat Isti? Terkait itu mungkin ada sih kan ya, mungkin itu dalam pembelajaran biasa gitu, menjaga kadang kalau tak dibutuhkan ya kan HP ini bisa emang ya nasional gitu masalah sebenarnya bagus kecuali gini pas ujiannya pihak sekolah dan kan membawa HP dan ujiannya berbasis online gitu kan lewat HP gitu Nanti gimana? Kalau menurut saya mungkin beberapa sekolah itu baik di daerah ataupun atau mungkin itu ada yang namanya labor komputer ya. Jadi kita bisa menggunakan laptop atau komputer yang ada sudah disediakan oleh sekolah. Jadi kita bisa mengakses AI tersebut tanpa menggunakan HP. Berarti AI ini sangat bermanfaat ya teman-teman, yang mana AI ini bisa membantu kita untuk mendapatkan informasi yang kita tidak ketahui, seperti itu kita langsung dapat informasinya dan kita dapat menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kata kuncinya itu di sini bukan hanya sekedar pakai AI, tapi apakah kita siap untuk AI. Nah, luar biasa banget ya pembahasan kita hari ini. Mulai dari potensi AI, tantangan implementasinya, lalu sampai bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai calon pendidik masa depan. Nah, terima kasih banget ya untuk Isti dan Nasiha atas pemikirannya yang telah disampaikan kepada saya. Untuk kalian yang mendengarkan podcast ini, semoga ini dapat menjadi wawasan kalian dan kita semua bahwa teknologi, terutama AI, bukanlah musuh, tetapi justru peluang besar untuk kita. Apakah kita siap dan bijak untuk menggunakannya? Nah, jangan lupa untuk terus update tentang isu-isu pendidikan terbaru, karena kita sebagai generasi pendidik masa depan perlu adaptif dan kritis. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Yola izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.